Taraweh keliling. Saya belum nangkap sih maksud taraweh keliling. Taraweh keliling. Hmm, Ajeng tahu nggak sih taraweh keliling itu yang kayak gimana? Taraweh keliling. Taraweh keliling. Tahu nggak ada kebijakan tentang Ramadan tahun ini dari Wali Kota Depok? Sedikit banyak tahu ya, karena mungkin sedikit banyak update juga. tahu. Tahu. Nggak tahu banget sih, cuman pernah dengar aja. Kemarin ya, baru kemarin kan Senin tuh baru dapat kabar kan, baru beredar tuh di Instagramnya Pemkot, di beberapa orang yang emang ini di Pemkot itu yang surat edaran buka puasa sama taraweh keliling-keliling itu ya. Ajeng tahu nggak ada kebijakan tentang Ramadan di tahun ini dari Wali Kota Depok? Belum tahu sih. Kebijakan yang apa dulu? Kalau tahu aturannya kayak gimana tuh? Itu kan berdasarkan surat edaran ya kalau saya sebaca sih, terkait dengan tidak boleh buka bersama ya di lembaga pemerintahan, lembaga swasta. Terus mungkin yang belakangan juga yang agak sedikit lama terkait dengan jam malam kali ya. Nggak tahu saya masih ada atau nggak tuh. Pedagang-pedagang nggak boleh dagang lebih dari jam 8. Terus takbiran keliling diatur. Terus mungkin sholat taraweh harus ada protokol COVID-nya dan lain sebagainya sih. Isinya terkait larangan buka puasa bareng, terus takbiran, obor dan lain sebagainya. Tapi untuk sholat taraweh itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Nggak boleh berkumpul gak sih? Kayak bukber sama SOTR gitu yang rame-rame. Nggak boleh kayak gitu. Soalnya kan rame-rame. Sekumpul. Ada 3 hal kalau nggak salah yang saya tangkap: bukber, taraweh, sama itikaf. Iya, kurang lebih itu. Kalau tahun ini paling yang aku tahu tuh ini ya, yang udah boleh taraweh bareng-bareng gitu nggak sih? Kayak musola itu juga udah pada buka, gitu-gitu sih. Paling yang buat bukber gitu juga udah lumayan banyak tempat yang buka. Kayak misalnya soal larangan bukber terus ditutup restoran jam 9 ya, jam 9 tuh nggak boleh lagi gitu. Itu sih yang saya tahu. Itu juga baru dengar. Gimana menurut Mas Ilyas soal aturan yang melarang bukber? Di satu sisi ini kan kerja kemanusiaan sih menurut saya gitu. Jadi kalau bukber rasanya kurang urgent dan dirasa itu hanya memenuhi ego ya. Sedangkan kita lihat banyak tenaga kesehatan yang masih berjuang gitu. Atau mungkin COVID ini belum selesai. Jadi saya kira perlu dipilah-pilah lagi mana yang sebenarnya penting untuk diadakan bukber, mana yang enggak gitu. Jadi kalaupun emang pengen bukber, pengen lanjut silaturahmi, dilihat juga urgensinya dan juga dijaga protokolnya. Gitu sih. Ya seharusnya sih nggak apa-apa ya bukber. Kan silaturahmi. Tapi asal kayak patuhin protokol aja. Pakai masker, ngejaga jarak gitu. Iya. Nggak di penjara kan? Bukber khususnya kan di situ tertulisnya dilarang berbuka puasa bersama untuk pegawai lembaga negeri dan swasta ya. Itu sih saya kira satu sisi bagus, tapi di satu sisi lain kayaknya harus ada yang serius lagi, karena menurut saya itu bagus untuk pencegahan coronanya, untuk tidak berkerumun segala macam, tapi di sisi lain kayaknya itu membuat semakin terpuruk aja perekonomian di Depok gitu. Sebenarnya bumerang juga bisa jadi, tapi bisa lebih baik juga kalau misalnya sama-sama kerjasama aja sebenarnya gitu sih. Sebenarnya kalau aturan ngelarang, kalau saya pribadi sih nggak jadi masalah sebetulnya kayak gitu. Karena memang cukup tahu juga sih, karena kan COVID ya. Dan kalau ngomongin bulan Ramadan sebetulnya kan itu kan lebih dominan ibadah ya. Makanya akhirnya saya lihat pemerintah memperbolehkan untuk sholat taraweh kayak gitu. Tapi kan maksudnya ada skala prioritas lah. Ya memang itu antara boleh atau tidaknya terkait surat edaran tersebut kayak gitu. Tapi memang akan banyak dampak sih sebetulnya ketika buka puasa ini, kayak misalkan warung-warung makan misalkan jadi apa gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Larangan bukber ya bagus sih sebenarnya, soalnya walaupun udah
1 tahun selama pandemi, tapi ya tetap aja gitu yang virus ini masih belum hilang. Mending kita sama-sama diem di rumah dulu, mending kita buka di rumah dulu, kita makan bareng keluarga. Atau kalau emang situasi udah aman untuk kita keluar, baru kita keluar lagi gitu. Iya itu kalau menurut gue sih bukber kan, kalau gue kan non muslim ya, tapi gue pasti menghargai teman-teman gue yang muslim, dan yang gue tahu kalau teman-teman gue yang muslim pasti bukber itu termasuk momen yang penting kan, apalagi buat mengakhiri puasa di akhir itu ya. Jadi menurut gue kalau misalnya ada larangan buat bukber, dan itu secara itu kan yang gue tahu termasuk ibadahnya orang muslim, jadi kenapa melarang seseorang beribadah? Tapi ya di sisi lain ada niat bagusnya juga sih, supaya menjaga protokol kesehatan bla bla bla. Itu sih. Kalau tarawih keliling itu menurut Mas Ilyas yang kayak gimana? Tarawih keliling di perumahan saya sebenarnya istilah itu agak sedikit asing ya, tarawih keliling gitu. Nggak tahu. Tarawih keliling. Oh, itu tarawih keliling. Tarawih sambil muter-muter gitu, nggak tahu. Apa sih? Taraweh keliling. Gimana ya? Nggak tahu sih. Nah itu gue belum tahu apa-apa tuh soal taraweh. Jadi kalau di rumah saya sih namanya tarawih sekarang sudah seperti biasa. Karena kemarin khotib saya atau mungkin pengurus DKM bilang cerita, kita sholat tahun lalu udah kayak maling gitu. Padahal kan namanya rumah ibadah itu udah dijamin sama Allah gitu terkait dengan kesehatan. Saya mungkin ada walaupun sedikit aneh, tapi saya kira juga terkait dengan ibadah ini kan salah satu hal yang cukup sentimental untuk diatur. Tapi saya sebenarnya sepakat kalau misalnya tetap dibuka, tapi tetap dijaga protokol kesehatannya. Gue bayangin kan gue warga Bogor ya, kalau di lingkungan rumah gue biasanya bocah kalau taraweh tuh pada perang sarung, pada keliling kan gitu. Kadang juga subuh-subuh tuh suka perang sarung. Gue nggak tahu kenapa perang sarung subuh-subuh. Tarawih keliling. Tarawih keliling. Saya belum nangkap sih maksud tarawih keliling, tapi yang saya pikir tarawih keliling tuh kayaknya tarawih orangnya tapi keliling-keliling gitu, masjid ini, musola ini, atau di rumah gitu keliling-keliling gitu maksudnya. Tapi nggak tahu kalau misalnya tarawih keliling sholat sambil jalan, ngerti juga. Kurang tahu. Tarawih keliling. Gantian. Gimana sih? Nggak tahu ih. Terakhir, ada masukan nggak untuk Pemkot Depok secara umum atau berkaitan dengan kebijakan itu? Sebenarnya kalau saran ya, mending sekarang kalau aku lihat ya data-data di Depok tuh soal pandemi, orang yang positif tuh udah mulai berkurang banyak gitu. Jadi udah mulai baik lagi gitu. Mending pas udah situasinya udah mulai better, mending diterapin mungkin kayak PSBB sekali lagi supaya orang-orang tetap diem di rumah sampai ini benar-benar berakhir gitu pandeminya gitu. Jadi dihabisin dulu pandeminya, baru orang-orang bisa keluar lagi. Pertama, kayak kebijakan, saya kira saya suka sedih ya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa rantau. Ketika kuliah, orang taunya Depok terkait dengan buruk-buruknya doang. Beda sama mahasiswa lain yang dari daerah-daerah yang dia bangga gitu terkait dengan daerahnya. Saya sebagai mahasiswa asal Depok resah gitu. Ini apa sih yang bisa dibanggain dari Depok? Nah mungkin berangkat dari hal ini, kayaknya kita bisa nih menunjukkan prestasi-prestasi Depok. Kayak misalnya, oh yang terbaru parkir liar sudah ditertibkan. Oh secara kinerja ada kebaikan-kebaikan kok. Dengan sistem satu arah itu kan meminimalisir kemacetan pada faktanya. Saya kira masih banyak prestasi Depok tapi nggak diangkat gitu. Sekalinya diangkat ya berita buruknya doang gitu. Tapi ini kinerja kita bersama lah sebagai warga Depok, merasa memiliki Depok ya harusnya bangga tinggal di Depok, dan ayo share kebaikan terkait dengan Depok. Itu sih palingan, biar nggak berita buruk mulu yang keluar. Kayaknya Depok paling beda di sama nasional masalah bukber ini. Kalau di nasional tuh bukber tuh boleh asalkan nerapin protokol kesehatan, tapi kalau Depok secara keseluruhan sebenarnya bagus ya kalau misalnya nanganin corona, tapi masih banyak kurangnya iya. Tapi kalau untuk surat edaran ini kayaknya tepat tapi masih belum sesuai sasarannya gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya bagusnya sama kayak kebijakan-kebijakan sebelumnya yang PPKM, PSBB dan segala macam, ya udah 50% aja gitu dan dibatesin aja. Kalau emang secara saat ini juga
toko-toko warung makan juga menerapkan itu, dan itu fair aja gitu, kayaknya nggak ada masalah juga gitu. Dan kalau emang ya udah tegas warung makannya ya udah. Kalau mungkin lebih ke ini sih, ada semacam pengawasan sih terkait bagaimana betul-betul masing-masing masjid atau mushola itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Karena yang saya lihat itu belum semuanya kayak gitu. Walaupun di masjid ada baligo besar, masjid ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Tapi ketika saya masuk itu nggak sepenuhnya kayak gitu. Mungkin sedikit yang memang ada tempelan tuh buat jarak antar saf, itu masih belum sih. Mungkin bagaimana akhirnya Pemkot bisa lebih betul-betul memperhatikan bagaimana protokol kesehatan itu berjalan. Itu sih mungkin buat sarannya. Buat bapak-bapak, ya sekarang udah dibebasin aja sih, nggak usah yang kayak razia kan masih ada tuh. Itu kayak nggak usah gak sih? Kan orang nongkrong juga patuh protokol kayak pakai masker, cuci tangan, kan itu udah disediain juga. Kayak nggak usah. Kalau urusan dia kena corona ya udah urusan dia sendiri gitu sih. Ya kalau menurut gue sih, kalau sebaiknya ya kalau ngeluarin peraturan, kalau bikin peraturan itu ya sebaiknya jangan sampai realisasinya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya itu sih kalau menurut gue. Jadi sebaiknya ya kalau memang mau bikin peraturan itu ya harusnya realisasinya pukul rata lah semua kalangan dari atas sampai bawah. Jangan sampai berat sebelah. Itu sih kalau menurut gue.